Yo, para wibu urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Mari Ngeharem. Dan iya udah lama banget ya kita nggak bahas perhareman gitu. Terakhir apa sih ajar sampai gue lupa. Padahal ini salah satu segmen yang ngebikin channel gue naik gitu ya. Sampai gue lupa mau ngebahas harem gitu loh. Gue emang nggak suka gitu kan sama anime maso yang full CGI gitu loh. Tapi ya kalau manganya lain cerita. Gue baca manganya sampai chapter terakhir dan gue lumayan suka sama ceritanya. Dan ya karena ini adalah segmen Mari Ngeharem dan yang bakal gue bahas itu anime maso atau Mato Seihei Life ya kan. Jadi ya udah jelas yang bakal gue bahas adalah harem dari Yuki, MC dari anime Mato Seihei Life atau anime maso. Dan ya orang pertama yang jadi haremnya Yuki itu adalah Kyoka Uzen, pemimpin unit ke-7 Korps Iblis. Ya kayak yang kita tahu lah, Kyoka itu kan digambarkan sebagai cewek militer yang ketat tapi baik hati, bahkan ya sampai peduli juga sama orang lain. Dan pertemuan pertama Kyoka dan Yuki itu di medan perang yang ngebuat Yuki jadi budaknya Kyoka dan gabung ke pasukannya. Nah, Kyoka itu terkesan sama kekuatan Yuki pas jadi budak, tapi dia juga kesal sama hadiah yang harus dia kasih atau ya bayarannya setelah dia pakai kekuatannya si Yuki. Ya itu pada awalnya doang sih dia kesel karena harus ngasih hadiah atau bayaran yang berbau-bau ecchi, berbau-bau mesum gitu kan. Belum lagi ya kalau itu di tempat umum gitu loh yang bisa dilihat sama orang lain. Cuma ya terlepas dari hubungan mereka yang dianggap majikan budak, Kyoka menganggap Yuki itu keren gitu. Mau itu dalam bentuk fisiknya yang secara normal ataupun pas jadi budaknya dia. Dan ya dia kagum sama ambisinya Yuki buat jadi pahlawan yang mau menolong orang lain. Nah mereka berdua itu mulai deket seiring jalannya waktu dan si Kyoka itu mulai suka ke Yuki secara romantis, secara perlahan-lahan. Dan ya cewek lain kan banyak juga tuh yang suka dan tertarik ke Yuki. Makanya ya gue bahas segmen Mari Ngeharem ini dan ya mereka juga pengen minjem Yuki. Nah di situ Kyoka udah mulai merasa kesal dan cemburu meskipun dia nggak mau nyampurin perasaan pribadi ke masalah itu. Tapi ya untungnya Yuki bisa meyakinkan Kyoka kalau dia bakal tetap jadi punyanya Kyoka gitu. Dan dari situ hubungan mereka jadi makin dekat lagi. Bahkan ya Yuki nggak ragu gitu sama keputusan yang bakal diambil oleh Kyoka. Dan ya rasa suka Kyoka ke Yuki itu semakin lama semakin kuat gitu kan. Dan ya dia pengen Yuki buat dirinya sendiri dan jadi agak posesif juga ke Yuki setelah Yuki dapat form baru lewat jalur penyiksaan yang diterima Yuki. Dan ya selama proses latihan Kyoka dan Yuki, hubungan mereka jadi makin intens lagi tuh. Dan Kyoka tanpa ragu juga berani buat nyium Yuki yang padahal itu bukan bayaran buat menggunakan kekuatan budaknya si Yuki ya. Jadi ya Kyoka seenaknya aja nyium Yuki, tapi ya Yuki mengira kalau itu bayaran yang harus dia terima setelah Kyoka pakai kekuatan budaknya si Yuki. Dan quote and quote aja ya, kalau bayaran atau hadiah budak itu paksaan ya. Kayak pas Kyoka harus bayar ke Yuki dengan ciuman setelah Kyoka pakai kekuatan budaknya si Yuki. Nah, orang kedua yang jadi haremnya Yuki adalah Azuma Himari, wakil komandan unit ke-7 Korps Anti Iblis. Pada awalnya Himari nggak menerima kehadiran Yuki karena ya dia itu rasis ke kaum cowok. Dan ya dia memandang kalau derajat cewek itu lebih tinggi ketimbang cowok. Dan ya itu dikarenakan ajaran keluarganya sendiri yang mana ya keluarganya emang berperan penting gitu dalam sifat dan perilaku si Himari ini. Dan karena pola pikir itu, Himari menganggap semua cowok itu sama. Semua cowok itu binatang buas, terutama Yuki. Apalagi setelah ngelihat bayaran yang harus Kyoka bayar setelah make kekuatan budaknya Yuki. Tapi ya hubungan Himari dan Yuki pelan-pelan jadi membaik. Dan titik baliknya pas Kyoka tahu kalau Kyoka kan pas Himari tahu kalau Yuki itu jago masak. Dan akhirnya ya Himari itu suka minta ke Yuki buat dibikinin ramen. Dan pas pertarungan gabungan antara unit 6 dan unit 7, Himari sadar sama dirinya yang masih lemah dan banyak kekurangan. Makanya dia minta tolong ke Yuki yang ngebuat hubungan mereka jadi lebih dekat lagi. Dan ya sama kayak Kyoka, Yuki juga percaya sama keputusan yang bakal diambil oleh Himari. Bahkan ya sekalipun si Yuki harus jadi umpan gitu. Dan setelah Himari bisa ngalahin adenya, pikirannya Himari berubah tuh soal semua cowok sama aja. Yang ya sebenarnya sih masih sama pikiran ini. Karena ya bagi Himari semua cowok sama aja kecuali si Yuki. Jadi cuma Yuki doang yang dianggap beda sama Himari.
Dan Himari itu juga nggak ragu buat ngasih bayaran ke Yuki, mau itu semesum apapun bayarannya tetap bakal dikasih sama Himari secara sukarela. Bahkan ya dia kadang suka ngelakuin hal yang lebih mesum lagi gitu, walaupun ya pikiran itu langsung dibuang jauh-jauh tuh sama Himari. Dan Himari juga nggak keberatan kalau dia harus berbagi Yuki sama anggota unit 7 yang lain, tapi di luar unit 7 dia nggak terima. Apalagi kalau sampai keluarga Azuma yang minjem Yuki, dia wah nggak bakal mau. Intinya cuma anggota unit 7 doang yang dia terima buat berbagi Yuki. Nah, harem ketiga Yuki adalah Susu, yang ya gue nggak tahu kenapa namanya Susu ya, apa karena susunya gede. Nah, Susu adalah anggota unit 7 Korps Anti Iblis, dan awalnya dia menganggap Yuki sebagai mainan yang bisa ngilangin gabutnya dia lah pas lagi senggang gitu kan. Dan ia suka ngegoda Yuki, walaupun ya itu dikarenakan si Yuki adalah anak cowok pertama yang diajak ngobrol sama Susu. Tapi ya pandangan Susu ke Yuki itu berubah pas dia diselamatin Yuki. Karena kayak yang gue bilang tadi, awalnya Susu cuma menganggap Yuki sebagai mainan buat menghilangkan gabutnya. Tapi setelah ya kan Yuki terjun ke medan pertempuran tanpa mikir dua kali ya kan buat menyelamatkan si Susu, yang padahal di situ lagi nggak ada Kyoka, jadi si Yuki berubah ke form budaknya ya kan atas keinginannya sendiri buat nolong Susu. Dan dari situ Susu mulai suka ke Yuki secara romantis. Dan setelah kejadian itu Susu bakal nyari kesempatan buat nyerang Yuki yang konteksnya secara seksual ini ya. Tapi ya itu malah jadi bumerang buat Susu, karena ya abis ngelakuin itu dia malah malu sendiri sama situasi yang sedang terjadi. Dan rasa sukanya Susu itu sampai ke tahap kalau Yuki dimusuhin satu dunia, Susu tetap bakal ngebela Yuki. Dan juga ya Susu itu sangat berhati-hati ke cewek lain yang pengen ngambil Yuki, yang dimana cewek lain pengen ngambil Yuki itu biasanya menggoda Yuki secara seksual tuh. Dan ya Susu sangat berhati-hati akan hal itu. Tapi Susu juga suka ngelakuin apa yang mereka lakuin buat ngegoda Yuki. Jadi ya konteksnya Susu meniru cara mereka buat ngegoda Yuki yang godaannya godaan seksual gitu lah. Nah, Kyoka itu pernah minjemin Yuki tuh ke Susu. Tapi ya karena atribut yang dipakai sama Susu ke Yuki itu nggak guna dan nggak penting ya kan. Kyoka bilang ya mereka nggak perlu ngelakuin itu lagi, yang padahal Susu tuh pengen ngasih bayaran yang mesum ke Yuki. Karena ya Susu sendiri suka ngelakuin hal-hal mesum ke Yuki gitu, walaupun ya Susu bakal malu sendiri. Terus harem keempat Yuki adalah Nei, loli dari unit 7 Korps Anti Iblis, yang sebenarnya gue bingung dia itu masuk ke bagian haremnya Yuki atau enggak, karena ya kalau dilihat-lihat hubungan Nei sama Yuki itu kayak kakak adik gitu loh. Nah, sewaktu Yuki baru masuk ke unit 7, Nei adalah salah satu orang yang menyambut Yuki dan suka ngebantu Yuki dalam urusan rumah tangga. Dan awalnya Nei itu pengen Yuki bergantung ke dia, tapi setelah melihat keahlian Yuki dalam pekerjaan rumah tangga, malah kebalik, Nei yang jadi bergantung ke Yuki, walaupun Nei juga suka ngebantu Yuki. Dan ya hubungan mereka jadi makin dalam sewaktu Yuki ngajarin Nei dalam urusan rumah tangga, karena ya Nei itu pengen membalas jasa walinya yang udah menerima dia waktu yatim piatu. Dan setelah kejadian itu, setelah Nei sama si Yuki itu makin dekat, Nei jadi nyaman deket-deket sama Yuki, bahkan sampai suka tidur bareng dan meluk Yuki pas lagi tidur. Sampai-sampai ya Susu itu menganggap Nei bakal jadi saingan cintanya di masa depan. Nah, Kyoka juga pernah minjemin Yuki ke Nei, tapi bayarannya nggak plus-plus kayak yang lain ya. Karena ya yang harus dibayar Nei ke Yuki itu ya beda gitu loh. Soalnya bayarannya itu cuma dipuk-puk atau ya nyium pipinya Yuki, udah kayak gitu doang. Nah, harem Yuki yang selanjutnya adalah Izumo Tenka, ketua unit 6 Korps Anti Iblis dan teman sekaligus rivalnya Kyoka. Nah, Tenka itu mulai tertarik ke Yuki pas dia dengar rumor soal Yuki, dan awalnya Tenka itu cuma sekedar tertarik doang ke Yuki. Dan rasa tertariknya makin dalam pas dia ngelihat Yuki sama Himari gelut bareng di game pameran. Tapi ya lama-lama rasa tertariknya itu berubah jadi rasa suka, bahkan dia sampai nanya ke Kyoka apakah dia bisa milikin Yuki. Nah, karena rasa sukanya si Tenka, kelakuan Tenka itu jadi makin ekstrem gitu. Bahkan ya lebih ekstrem daripada harem Yuki yang lain. Mungkin bisa dibilang salah satu harem Yuki yang cukup ekstrem lah. Karena dia sampai masuk ke kamar Yuki, terus ngasih ciuman, ngeraba-raba, atau tindakan seksual lain. Bahkan ya si Tenka itu sampai pengen nyoba buat cocok tanam sama Yuki anjir.
Terus harem Yuki selanjutnya adalah Yamashiro Ren, ketua unit 10 Korps Anti-Iblis. Dan dikatakan Ren itu adalah puncak kekuatan manusia karena ya kalau dilihat secara kekuatan ya kan, di antara haremnya Yuki, Ren adalah yang paling kuat. Nah, Ren itu mulai tertarik ke Yuki waktu Yuki dikenalin sama ketua unit lainnya sebagai budaknya Kyoka. Makanya ya dia sempat minjem Yuki juga, dan pas dia make kekuatan budaknya Yuki, dia nggak peduli tuh sama Yuki. Yang dia peduliin soal kekuatannya Yuki doang. Bahkan dia nggak ragu buat ngebunuh Yuki pas Yuki hilang kendali. Tapi ya si Ren ini malah kena batunya sendiri, soalnya ya itu semua kan berasal dari kekuatannya Ren juga tuh. Kekuatannya si Yuki. Yang berarti ya Ren harus ngasih bayaran ke Yuki gitu loh. Dan dia dipaksa ngelakuin adegan plus-plus sama Yuki. Atau ya dipaksa melakukan bayaran gitu lah. Yang ngebuat si Ren itu malu banget. Bahkan ya Ren sampai ngancurin gunung gitu loh karena saking malunya. Dan dari situ rasa tertariknya Ren malah jadi rasa benci. Dan bertekad buat nundukin Yuki untuk menjadi budaknya. Yang di sini gue bingung, ini benci apa cinta gitu loh. Karena ya benci sama cinta beda tipis, cok. Tapi ya setelah Ren ngasih bayaran ke Yuki buat kedua kalinya, di situ baru Ren mulai hormat sama Yuki dan mulai suka ke Yuki. Karena ya tindakan heroiknya Yuki dan rasa peduli Yuki ke orang lain. Terus harem Yuki yang selanjutnya adalah Azuma Fubuki. Yang kalau ini sih gue juga mau ya gitu loh. Karena ya Fubuki itu adalah ketua unit 10 Korps Anti-Iblis dan ketua klan Azuma serta ibu dari Himari. Ya lu nggak salah dengar, Fubuki adalah ibu dari Himari sekaligus ibu dari 3 anak gitu loh. Dan ya dia satu-satunya MILF yang jadi haremnya Yuki. Nah, semenjak pertemuan pertama Yuki ya kan, Fubuki itu udah tertarik ke Yuki. Bahkan ya dia sampai ngasih saran ke Himari gimana sih cara ngebuat cowok model Yuki itu kelepek-kelepek gitu loh pas dikasih hadiah yang berupa ya hadiah-hadiah mesum gitu kan. Dan Fubuki juga nggak ada masalah pas Yuki menghisap madu di opainya gitu loh. Bahkan ya dia bakal ngasih apa aja gitu loh ke Yuki yang Yuki mau, sekalipun itu bukan bayaran ya. Dari make kekuatan budaknya Yuki. Dan Fubuki secara terang-terangan ngasih tahu kalau dia tertarik ke Yuki dalam konteks seksual. Nah, harem Yuki yang selanjutnya adalah Sukiyono Bell, ketua unit 7 Korps Anti-Iblis yang kok namanya mirip orang Jawa gitu loh, Sukiyono. Bell digambarkan sebagai cewek pemalu yang susah bergaul, yang mana ya pertemuan pertama Bell sama Yuki itu di pertemuan koki. Tapi ya mereka itu mulai kenalan pas latihan gabungan, yang dimana Bell itu pengen cabut pas latihan gabungan, tapi Yuki nyemangatin Bell buat ayo kamu bisa gitu loh. Dan waktu pertama kali Bell make kekuatan Yuki, Bell malu banget pas harus ngasih bayaran. Tapi ya nggak sampai semalu Ren ya yang ngancurin gunung gitu loh. Dan hubungan mereka ya kan di situ jadi makin dekat tuh pas si Bell ngasih bayaran buat pertama kalinya. Dan Bell itu jadi suka ke Yuki setelah Yuki itu marah banget demi Bell pas Yuki tahu ada orang yang menyakiti Bell. Nah, harem Yuki selanjutnya itu adalah Tatara Konomi, ketua unit 1 Korps Anti-Iblis yang baru setelah ketua sebelumnya pensiun. Dan Konomi itu kebalikan dari Bell tuh yang pemalu, karena ya Konomi itu punya sifat yang friendly banget, yang bisa dibilang sifatnya itu mirip Yotsuba dari Gotobun lah, yang ya ini waifu go banget lah, friendly, mudah bergaul gitu loh. Dan karena sifatnya itu dia bisa bergaul dan temenan sama Yuki. Tapi lama-lama ya kan timbullah rasa suka ke Yuki. Dan puncaknya waktu Konomi make kekuatan budaknya Yuki dan harus ngasih bayaran yang lu sendiri tahu bayarannya adegan plus-plus. Dan dari situ Konomi jadi suka ke Yuki secara romantis. Dan harem Yuki yang terakhir yang diketahui saat ini adalah Kamiyuten Mirai, ketua unit 2 Korps Anti-Iblis yang digambarkan sebagai cewek gal atau Gyaru. Dan yang gak nanggung-nanggung galnya itu Mirai sampai jadi ketua geng motor gitu loh. Dan sebagai ketua geng motor udah jelas ya kan Mirai sangat agresif, ya sifat khas karakter-karakter berandal gitu loh. Tapi ya dibalik sifat berandalnya itu Mirai peduli banget ke orang lain, apalagi ke Yuki, karena Mirai itu sampai ngiketin tali sepatunya Yuki sebelum terjun ke medan perang. Walaupun awalnya Mirai itu nggak terlalu peduli ke Yuki. Dan ya selain itu
Awalnya Mirai juga menganggap Yuki kayak adiknya sendiri gitu loh, yang harus dia jagain. Tapi setelah dia pakai kekuatan budaknya Yuki dan harus ngasih bayaran ke Yuki juga, dia mulai suka ke Yuki yang mungkin karena Mirai sendiri nggak punya pengalaman, makanya dia gampang kepincut sama Yuki secara romantis. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat pembahasan harem si Yuki, MC dari anime Maso atau ya Mato Seihei's Life. Yang gue yakin kedepannya bakal nambah lagi nih harem si Yuki. Karena ya pasukan korps anti iblis itu kan isinya cewek semua, yang bisa pakai kekuatan cewek semua ya kan, mirip Shadow Garden yang udah pasti harem si Yuki bakal nambah lagi. Cuma ya sejauh ini yang diketahui punya rasa romantis ke Yuki adalah cewek-cewek yang tadi gue sebutin. Ada yang secara romantis, ada yang secara seksual juga, ya intinya yang kayak gitulah. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting, lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat nekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.